1 lawan 1 bukan ilmiah. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab, dokter palsu dijawab nggak usah. Ya, ya. Lanjut. Nah, ini kalau mau jawab, simple aja. Mau ijazahnya apapun, fotonya Jokowi bukan. Udah jelas nih ada program pakai face comparison. Oh, comparison. Itu datasetnya berapa? Udah jelas. Udah nggak usah data ujinya berapa, Mas Roy? Udah nggak usah ngomong terus. Saya nggak ganggu. Ujinya berapa? Saya nggak ganggu. Kalau 1 lawan 1 bukan ilmiah. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab, dokter palsu dijawab nggak usah. Ya. Dah, itu datasetnya dulu jelaskan. Coba datasetnya berapa, metodenya apa. Anda kan sudah ngomong tadi, jadi nggak usah ngomong lagi. Udah nggak perlu. Mas Roy mengatakan bahwa ini bukan dari mana? Ini ada program face comparison. Oke, face comparison. Face comparison, foto saya, ini foto saya asli ini tahun 91. Oke. Ya. Dengan foto saya sekarang, mau fotonya berapa tahun lagi, tetap match. Oke. Ini penipuan publik ini penipuan publik. Nanti saya berikan kesempatan. Nggak usah ngomong. Yang penipuan publik itu yang ijazah dokternya palsu. Nanti itu nggak punya. Next segmen, karena saya hari ini segmen ini full kasih ke Mas Roy. Iya, nggak usah ngomong orang nggak punya legal standing. Nggak pernah belajar. Pendidikannya cuma D3 sastra, makanya bisa ngomong Jepang. Dan ketika ngomong Jepang di sini, respon nggak bisa jawab waktu itu. Ya, saya nggak tahu kalau saya alumni dari University of Manila. Dah jelas nih. Kasihan kali Roy Suryo itu. Udah apa sih ngomong selalu terus? terjebak di dalam halusinasinya. Dulu tuh ngapain? Ya, selalu terjebak dalam halusinasinya. Dan selalu merasa mereka adalah benar. Tolong ditertibkan itu. Padahal dia adalah pembohong besar. Untuk itu, saya akan buktikan apa yang dia katakan. Cukup. Oke, silakan lah Mas Roy. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi soal foto tidak terbantahkan. Ini not match. Foto ini bukan fotonya Jokowi. Mana ada foto Jokowi bibirnya tebel? Ini bisa langsung saya bantah nggak? Enggak usah. Enggak perlu. Enggak, karena nanti enggak usah ngapain kamu? Karena kesempatannya untuk Mas Roy. Kesempatannya sudah. Tadi kenapa nggak dijelasin? Tadi nggak jelasin foto, sekarang mau bantah-bantahin aja. Ya, nggak usah. Oke, silakan Mas Roy. Oke. Jadi ini sudah jelas, dari sisi bibirnya, dari sisi matanya, dari sisi hidungnya, tidak ada. Jadi clear banget ya, jadi soal foto itu tidak terbantahkan. Foto ini not match, dia bukan Joko Widodo, bukan Jokowi. Lanjut, next. Udah nggak usah. Nah ini yang namanya Ella tadi, yang dia modal. Sudah jelas, ijazah saya ketika di Ella ini bukan masalah resolusi. Bukan nih sama bahkan ijazah saya itu fotokopi. Yang di bawah sebentar, yang di bawah yang Dian Sandi. Dian Sandi. Oke. Sama. Biar sama preparatnya. Iya, preparatnya sama ini Dian Sandi. Resolusinya lumayan tinggi. Ini adalah fotokopi malah punya saya tuh. Jadi lebih rendah lagi resolusi. Lihat dari fotokopi. Terbaca nggak punya saya tulisan ijazahnya kalau itu asli. Terbaca masih. Logonya UGM terbaca nggak? Terbaca. Legalisasinya terbaca nggak? Itu fotokopi ya, hitam putih. Iya, hitam putih fotokopi aja masih terbaca. Kalau ini color, harusnya terbaca, nyatanya buyeh. Ini rusak gambarnya. Udah, setelah error level analysis, ini error. Udah gitu aja gampang. Lanjut. Next, gambar yang lain. Nah, ini ijazah yang memang asli yang ditunjukkan pada sidang CLS di Solo. Dengan hormat kita kepada almarhum Bambang Budiarto ini yang dibawa oleh adiknya Pak Rujito, jelas kalau ini ada watermarknya, ada embosnya jelas banget, nggak usah diterang-terangin kayak pakai program apa tadi, dan itu baru sekarang ketemunya. Dan tadi mengakui dulu ada, tapi saya tidak bilang, itu namanya bohong. Nggak boleh peneliti kok bohong kayak gitu, ya. Kalau iya. Dan saya berani bersaksi, itu ada Mas Refli di sini. Ketika kita keluar dari ruang Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember, saudara ini, ya Dr. Resmond Hasiholan Sianipar, bersama Mas Rostam, bersama saya, tidak ada yang dipengaruhi. Kita semua sepakat mengatakan ijazahnya palsu kok itu. Kok tiba-tiba sekarang bilang dipengaruhi oleh Mas Refli? Enggak, ada Bang Asam. Masa menuduh lawyernya mempengaruhi? Enggak ada. Kalau orang bisa dipengaruhi, ya namanya peneliti apa itu ya, bisa pengaruhi kayak gitu. Itu dikatakan ada. Sebelah kanan itu nggak ada pakai apa? Udah nggak usah waktu itu dikatakan emboss maupun watermark nggak ada pakai apa? Mana? Pakai mata. Mana? Ini udah ada jelas sudah.
Enggak, yang di situ dikatakan tidak ada watermark atau emboss yang sebelah Sudah, nggak usah kanan. Itu ngomong lah. kesimpulannya pakai apa metodologinya? Pakai mata, Mas. Dokternya Pakai palsu. mata? Pakai Iya mata. mau ngapain? Pakai apa? Iya dokternya palsu mau ngapain? Enggak, pakai apa? Jawab dulu. Mau Pakai pakai mata. program apa? Kalau Takutnya bilangmu pakai mata dokter palsu. Palsu sudah ada. Palsu udah. Nggak bisa pakai mata, jawab, saya jawab. pakai mata. Lanjut, mata. lanjut. Terus lanjut. telematikanya di mana? Oh banyak, lanjut. Nah ini. Oke, kita dengerin dulu. Nih, telematika tuh tahu nggak? Telematika tuh ilmu gabungan dari telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Digital forensik itu bagian kecil dari ilmu informatika, tahu nggak? Sertifikatnya mana? Iya kan? Jadi telematika itu Sertifikatnya sudah mana? jelas. Apalagi kamu ya nggak ada. Sertifikatnya Anda mana? jangan Ada dipotong-potong banyak dong, udah biar diakui. Oke, terus. menjelaskan. Oke, Ini oke. namanya ijazah fotokopi legalisir yang sekarang sudah diterbitkan bukunya oleh Dr. Bonatua. Yang nanti Michael akan saya minta ya untuk cerita. Boleh, silakan. Ya. Dan Bang sudah Eman. jelas. Ini tidak ada ijazah Interupsi dong aslinya. sebentar aja, sebentar Ya, aja. ya nggak usah Pak Zaki, ngapain Bentar, motong-motong. apa? Kenapa? Udahlah, nggak usah lah, Enggak, ngapain. mohon kata palsu. Buktikan aslinya. Bukan begitu. Iya, buktikan ceritanya. aslinya. Ya, dibuktikan aja Buktikan aslinya. Buktikan. Saya akan Enggak. berhenti bilang palsu kalau ada aslinya. Saya pikirkan aja. Iyalah. Karena penasihat hukum Anda bicara dulu cara bicaramu itu. Oh, enggak usah. Saya bisa bertanggungjawabkan. Anda memang Kalau mau memancing tuntut orang saya orang. bilang palsu, Ya. ya silakan tuntut. Bung Jamada. Termasuk ijazah Pak Iya. Jokowi bilang palsu. Palsu. Dibuktikan Belum aja. bisa. Udah palsu, Ada udah nggak palsu. aslinya, Udah. gitu. Mohon dicatat ya. Biarkan dengan konsekuensinya. Perkataan dia sendiri. ini palsu. Iya, palsu. Semua di sini coba nilai. Enggak bisa nggak membuktikan Memang palsu. klien Anda. Memang palsu. Sama dengan Roy. Memang Bisa nggak palsu. membuktikan Apa-apa, klien Anda itu? Udah memang palsu. Biarkan Bawa dong. biarkan Bang Roy Suryo dengan Eman, konsekuensinya. saya kira tolong juga dilerai. Enggak, beliau sudah Ini Bang Roy ini palsu, sudah saya nggak terima, tersangka. saya selaku praktisi hukum. Nanti konsekuensinya silakan disampaikan. Termasuk ijazah Pak Saya nggak bisa. Jokowi. Sama, Saya kita nggak juga bisa praktisi melarang hukum, saya menyampaikan Yahmada. sesuatu. Saya keberatan. Yahmada, bawa Jika aja dulu demikian, kami aslinya, out. tunjukkan. Kalau nggak bisa dilerai. Kalau nggak bisa dilerai. Bagi Bukan saya yang asli. tidak boleh di sini Kalau adalah nggak bisa menghujat. dilerai kata-kata Kalau palsu dengan itu keyakinan, seolah-olah dia hakim. saya harus adil di sini Bung Yahmada. Ya, Kalau dengan ada keyakinan, Pak Ugro, ada siapa di silakan. sini. Tapi Benar nggak ketika kata-kata ini? tidak senonoh, tidak baik, maka saya keluarkan. Kalau Bung Ya. Yahmada mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu hak Bung Yahmada. Bung Yahmada mau keluar pun itu hak Bung Yahmada. Silakan. Oke, silakan. Kecuali dia tidak pantas bicara tidak pantas ya. Saya Kalau akan- dengan keyakinan silakan. Ya, saya akan sangat dengan sopan. konsekuensi hukumnya tentu. Saya akan dengan sangat sopan mengatakan monggo tindak. Nah, di Monggo sini saya minta. harus sampaikan saya tetap adil. Saya tidak ke Iya. kanan, saya tidak ke kiri, saya tidak pro, saya tidak kontra. Oke. Silakan. Mas Aiman, ya. Jadi dari penelitian ini saja, penelitian yang saya tidak hanya pakai punya Pak Bonatua. Ketika ngambil ini juga, beberapa kali saya, Mas Michael, Pak Janes, dan Pak Dr. Bonatua juga bersama teman-teman Bon Jovi, ya. Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarto, Pak Sam, itu kami ngambil ini. Jadi kami ikut. Saya bukan hanya ngikut-ngikut, kami ikut melakukan ini. Dan bahkan Dr. Bonatua itu pertama kalinya punya ide ini, itu di Jalan Damai tempatnya Santana, saya ada di situ. Ya nggak Mike? Ada, jadi Betul. ini diteliti nggak? Ya. Jadi itu sebagai penguat dari penelitian nyatanya sekarang ini membuktikan kalau legalisasi dari ijazahnya Jokowi itu bermasalah. Lihat saja capnya dari 2005 dan 2010 sama persis plek ketiplek. Mana 5 tahun kok bisa sama persis? Ini 2012 di DKI Jakarta. Ini 2014 di Pilpres. Ini 2019. Dari sini saja sudah tampak yang namanya Profesor Dr. Muhammad Naim itu mendahului zamannya. Prof Naim 2005 belum jadi dekan Fakultas Kehutanan. Kok bisa nanda tangan? Itu udah telek fakta itu udah.